Pembacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada suatu hari, Yefta panglima Israel tiba-tiba dihinggapi roh Tuhan. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah orang-orang Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan orang Amon ke dalam tanganku, maka yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku pulang dengan selamat dari orang Amon akan menjadi milik Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan orang Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Areor sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim. Dengan demikian orang Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana dan menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia, Yefta tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Demi melihat anaknya, Yefta mengoyak-ngoyakkan bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, mengapa membuat hatiku hancur luluh dan mencelakakan daku? Aku telah membuka mulutku untuk bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat mundur lagi." Tetapi anak itu menjawab, "Bapa, jika engkau telah membuka mulut dan bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, sebab Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni orang Amon." Lalu anak itu menyambung, "Hanya saja izinkanlah aku melakukan satu hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan, supaya aku pergi mengembara di pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan anaknya pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan temannya untuk menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan apa yang telah didasarkannya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Referen Mazmur tanggapan, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. "Aku sedang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah-tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya.
janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengar tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah yang diumpamakan dengan perjamuan atau pesta nikah pada bacaan Injil hari ini bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif Allah yang bisa kita upayakan dengan pengertian kita untuk mengerti atau memahaminya. Bahwa dari perspektif Allah, kerajaan Allah itu adalah sebuah rahmat, berkat yang diberikan kepada kita semua manusia. Sebagai rahmat, sebagai berkat disediakan bagi kita. Tetapi kerajaan Allah yang dipahami, dimengerti sebagai rahmat yang disediakan bagi kita ini, kemudian dilihat juga dari perspektif kita manusia, bahwa
kerajaan Allah yang adalah rahmat ini akan bisa dinikmati, akan bisa kita masuki, dan akan bisa kita alami apabila ada pilihan, keputusan, dan komitmen yang tepat untuk bisa masuk menikmati kerajaan Allah ini. Dan saya memahami apa yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi, bahwa untuk masuk ke dalam perjamuan nikah itu harus memakai atau mengenakan pakaian pesta. Memilih untuk memakai pakaian pesta itu sama juga bagi saya dengan pilihan, keputusan, dan komitmen untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita memilih, kita memutuskan, dan kita sungguh-sungguh berkomitmen pada pilihan dan keputusan mengikuti kehendak Allah, maka kita dilayakan untuk menikmati dan mengalami kerajaan Allah yang adalah rahmat yang disediakan bagi kita semua. Yefta dalam bacaan pertama adalah sosok yang menampilkan pribadi yang sungguh-sungguh setia dan komitmennya kepada pilihan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang ia komitmenkan dan setia kepada Allah membuahkan hasil bahwa ia memperoleh kemenangan. Saya yakin dan percaya juga bahwa kalau kita sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh komitmen akan pilihan kita pada Allah yang adalah dasar dan tujuan hidup kita, maka kita akan dilayakkan untuk menikmati dan mengalami kerajaan Allah yang adalah rahmat bagi kita sekalian. Semoga demikian. Amin.